Terima kasih Anda masih bersama kami di Kasih Paham, masih bicara soal gimana sih kita memandang isu reshuffle kabinet di tahun ini. Bang Hasan, biasanya kan kalau ada presiden apalagi di second term, di sisa waktunya kan istilahnya lame duck ya. Jadi kayak ya sudah akan turun jabatan, mungkin nggak banyak lagi pengaruhnya juga. Tapi ini berbeda sebenarnya kalau saya lihat ke Presiden Jokowi ini. Ya, grabnya terhadap political play Indonesia itu masih sangat besar. Sehingga apa yang bisa dilakukan sepanjang tahun ini, itu mungkin juga bisa berpengaruh kepada apa yang akan terjadi pasca 2024. Seperti apa sebenarnya selain tadi yang sudah kita bicarakan, konsolidasi politik, mungkin ngajak ada luar masuk ke dalam, seperti apa yang bisa kita harapkan di sisa pemerintahan Presiden Jokowi ini, Bang Hasan? Ya, kalau waktu memerintahnya kan masih 2 tahun, 2 tahun kurang sedikit lah. Yeah. Masih. Dan kalau tugas-tugas kementerian, tanda tangannya masih banyak. Yang harus ditandatangani, yang harus di-approve, yang harus dikerjakan tuh masih banyak. Sampai pelantikan presiden berikutnya tuh pekerjaan tetap ada. Yang disebut orang lame duck itu kan mungkin dari sisi misalnya begini. Misalnya Februari nih, ada presiden baru terpilih. Nah, orang mungkin memang nggak datang lagi ke istana. Orang datang ke istana bayangan. Kayak gitu. Tim transisi whatever-nya. Pak Jokowi juga gitu dulu. Ketika Pak Jokowi sudah diumumkan pemenang Pilpres, orang nggak datang lagi ke istana. Orang datangnya ke istana bayangan yang dibikin oleh... tapi itu kan proses natural. Tapi kerja-kerja kepemerintahan nggak bisa datang ke istana bayangan. Yeah. Anda butuh tanda tangan, nggak bisa datang ke istana bayangan. Anda harus datang ke istana beneran. Anda kalau butuh segala macam, izin dan segala macam, Anda nggak bisa datang ke kabinet bayangan. Anda harus datang ke kabinet. Nah, kewenangannya ini menurut saya itu sudah tetap akan berjalan dan bekerja sebagai sampai tahun Oktober 2024. Kalau orang bertanya, ya waktunya pendek, jangan khawatir soal waktu pendek. Banyak menteri yang jadi menteri di waktu yang pendek, periode berikutnya jadi menteri lagi. Ya, betul. Ini kan di menteri, kayak misalnya Menteri Perindustrian hari ini, itu kan dulu mengganti di tengah waktu ketika Idrus Marham kena. Jadi Menteri Sosial ya. Sosial. Cuma paling pendek kan menjelang pemilu juga, paling nggak nyampe 2 tahun. Tempat buat advertising juga bahwa ini cocok di tempat ini gitu. Iya, terus tiba-tiba kemudian kabinet berikutnya jadi Menteri Termasuk Bu Sri lah Bang. Bu Sri 2017 juga nggak Bang? Ibu Sri Mulyani iya, tapi itu agak yang awal. panjang dikit yang ya, awal dia yang awal. 2015. Tapi kan ini mungkin 2017. 2017 ke 2019 kan enggak. Pendek sekali ya. Pendek, tapi berikutnya jadi menteri lagi. Itu kan berarti presiden melihat, oh, ininya bagus. Presiden baru, presiden terpilih berikutnya juga bilang, oh ini kerjanya bagus, bisa dipakai. Jadi seberapa efektif menurut saya kekuasaan itu, walaupun cuma 1 bulan, pasti diambil orang. Karena ada kewenangan di sana. Ada kewenangan di sana. Jadi ini yang dibilang Bang Hasan adalah bahwa apapun yang diberikan kepada siapapun, walaupun waktunya pendek ya tempat advertising itu tadi sebenarnya kan bagi presiden berikutnya. Atau saya ingat mungkin ada juga yang lintas presiden ya Bang Hasan ya. Kayak dulu saya ingat Pak Lukman Saifuddin dulu kan itu lintas presiden itu kan kalau nggak salah. Sofian Jalil lintas. Sofian Jalil juga lintas presiden juga. Nah, kalau kita ngomongin Bisar Panjaitan tuh lintas presiden. Lintas presiden, lintas tapi kan kementerian. presiden udah lama banget loh kan masih zamannya Pak Gus Dur waktu itu kan. Pertanyaan saya Pak Faldo adalah balik ke yang awal tadi kita omongin nih soal siapa yang mungkin masuk ke dalam. Kayak menurut saya bagian seru ngomongin itu soalnya. Nah, dari partai-partai yang berada di luar dari pemerintahan kita sekarang dan juga partai yang mungkin ada di dalam tapi mungkin akan keluar. Yang mana yang akan masuk, Faldo? Demokrat atau PKS? Ya semua bisa cocok logi lah. Kalau kita breakdown lagi nih, oh dulu dia sempat jadi menteri ini, menteri ini, menteri ini, bisa aja Bang. Semuanya bisa, tapi lagi-lagi gitu bahwa dukungan politik, bahwa tunggu saja kata presiden tadi tuh di Tanah Abang presiden jawab juga. Ya kita tinggal tunggu aja gitu. Dan yang pasti kali ini kita berharap lah di sisa-sisa waktu nih, sisa-sisa waktu kita bisa perform, deliver. Tahun politik kan tadi Abang bilang pembukaan tahun politik saya udah begini gitu. Kemungkinan akan banyak tantangan dan banyak
challenge, harapan kita kepuasan tetap bisa bertahan bagus lah. Jadi husnul khotimah nih ya, pemerintahan kali ini nggak suul khotimah, matinya selesainya baik-baik gitu lah. Saya pakai terminologi ini. Saya sih nggak berharap jawaban yang lugas dari Bro Faldo. Pada saya kan aja Bang Hasan aja. Bang, Demokrat atau PKS lebih besar peluang mana masuk kabinet, Bang? Sama besar dulu. Sama besar ya? Walaupun dengan sejarahnya Demokrat dan PDIP misalnya masih sama besar ya menurut Bang Hasan? Iya kan gini. Ini presiden ya. Jadi gini. Bisa jadi reshuffle itu gertakan bisa. Supaya bisa duduk bareng lagi dengan Nasdem. Kalau presiden mau buka front dengan rambut putih nih. Bukan dengan rambut putih, tapi kalau presiden mau ngotot dengan rambut putih, bisa jadi dia punya front di tempat lain. Iya kan? Berarti dia harus bicara dengan Nasdem. Iya kan? Tapi kalau misalnya enggak, kita sudah sejalan nih dengan mau rambut putih mau enggak terserah nih. Kita nggak ada masalah. Oh, berarti dia tetap bisa konfrontasi dengan, karena presiden yang mau turun, mau sekuat apapun dukungan publiknya nggak bisa bikin battlefront banyak-banyak tuh nggak mungkin. Karena partai politik ini usianya jauh lebih panjang daripada usia kepresidenan nih. Usia kepresidenan kan 10 tahun, usia partai politik bisa puluhan tahun. Jadi ada politik balas dendam itu harus dihindari. Yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya reshuffle bagian dari diplomasi biar duduk semeja lagi dengan Nasdem, berarti nggak akan ada reshuffle. Tapi kalau emang udah nggak bisa duduk lagi, saya yakin itu ada reshuffle. Karena pasti harus ada disinsentif untuk bagian dari koalisi pemerintahan yang harusnya kita sama-sama. Tapi kan friksi gesekan-gesekan itu sudah ada bagian yang perbedaan kita udah nggak bisa ditoleransi. Sudah nggak bisa kita toleransi di perbedaan kita, maka harus ada disinsentif. Nah, kalau kita ngasih disinsentif buat partai lain, harus ada partai yang dikasih insentif. Makanya saya bilang bisa partai lama yang sudah ada di dalam kabinet atau partai baru diajak. Nah, yang saya bilang kalau partai baru ditawarin, nolak nggak? Saya yakin nggak nolak. Cuma soal strateginya aja. Siapa yang harus masuk? Kenapa begitu? Kadang saya kan sudah terlanjur dicap oposisi nih. Konstituen saya mendukung saya karena saya bagian dari oposisi. Kalau saya terang-terangan ada di dalam, sedih dong konstituen saya. Jadi win-win solution. Tapi yang bertarung pilpres saja bisa jadi menteri kok. Iya. Kan? Tapi ada yang begitu. Win-win solutionnya adalah saya cari orang lain, saya cari Pange. Nggak ada KTA-nya saya, tapi saya yang endorse dia jadi menteri. Bisa macam negosiasi itu modelnya bisa banyak. Tapi ketika orang ditawarkan, kalau nolak itu namanya kufur nikmat. Karena tujuan partai politik berkuasa. Terus begitu dikasih kuasa, nolak, kamu bubar aja di partai politik. Bang, singkat, dari antara semua skenario tadi Abang bilang, sebenarnya yang paling menguntungkan dan ideal buat presiden itu yang mana, Bang? Yang mana? Ya tadi soal apakah yang dari luar dimasukin ke dalam, ada disinsentif buat yang terdekat. Kalau menurut saya, yang paling ideal itu adalah ini hanya bergening. Ngobrol lagi dengan Nasdem, bikin desain politik baru, selesai. Nggak perlu ada nggak perlu ada kocok ulang kabinet, kecuali nanti ketika pengajuan nama capres. Hari ini nggak ada pengajuan itu, dan presiden firm 100% bahwa orang yang akan bertarung 2024 nanti semuanya desain politiknya dia. Semuanya dia yang desain, all the president man. Nggak ada kekhawatiran dia bahwa ada orang yang tidak akan melanjutkan legasinya dia, nggak ada kekhawatiran. Tapi kalau dia nggak bisa duduk, memang sudah nggak bisa duduk lagi dengan Nasdem, mau nggak mau harus ada reshuffle. Baik. Nggak mungkin tetap dikasih di dalam tuh, nggak mungkin menurut saya. Secara logika nggak mungkin tetap dikasih dalam. Diaminkan oleh Faldo apa yang dikatakan oleh yang pasti datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Nah, itu aja. Jadi ya. Apa itu arti yang lugas tuh apa? Ya artinya kalau seandainya datang baik-baik gitu kan. Kan hubungan juga lama kan antara presiden sama Pak Surya. Belum ada orang dukung presiden, Pak Surya udah dukung gitu kan. Dan hubungannya lama. Dan presiden juga punya hubungan yang lama juga dengan Pak Erlangga, dengan Pak Prabowo gitu kan. Ya, jadi ya kita tunggu aja seperti kata presiden tadi siang. Baik, nah ini saya rasa kita dapat perspektif yang baru pada malam hari ini, berbagai kemungkinan dan probabilitas dari reshuffle. Tadi Bang Hasan Nasbi bilang paling ideal sebenarnya nggak ada reshuffle, tadi kata Bang Hasan. Konsolidasi aja, buat bluffing aja. Sementara kalau katanya Faldo, kita lihat aja nanti arahan presiden. Tapi memang tugasnya Faldo sih untuk bilang sesuai arahan presiden aja pokoknya, apapun jawabannya. Bukan begitu, Faldo? Terima kasih. Terima kasih ini juga Bang Hasan Nasbi Hasan, atas pembicaraan begitu menarik pada malam hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kasih Paham. Sampai jumpa pekan depan. Bye-bye.